Bullying merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan untuk menyakiti, baik dalam bentuk verbal, psikologis, atau emosional, serta bisa juga dalam bentuk fisik. Pelaku bullying juga bisa dijerat pasal 335 KUHP mengenai tindakan tidak menyenangkan. Kemudian, apabila pelaku melakukan bullying berbau pelecehan seksual dijerat pasal 289 KUHP. Selain itu, jika pelaku yang melakukan aksi perundungan melalui medsos bisa dikenakan pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur untuk melindungi korban tindak pidana bullying adalah Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kalau tanggapan saya tentang pembulian itu sebenarnya bullying itu ya suatu bahasa atau penyampaian yang seyogyanya tidak perlu dilakukan, ya kan? Tidak perlu dilakukan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pembulian itu dilakukan seseorang, baik itu terhadap kita atau terhadap kawan atau terhadap siapapun, itu bisa dilakukan. Ada pembulian itu dilakukan oleh seseorang tanpa disadari, membuli seseorang gitu kan, itu tanpa disadari. Nah, jadi intinya tanggapan pembulian itu bisa dilakukan oleh seseorang yang dilakukan namun itu tidak disadari bahwa itu suatu pembulian. Nah, makanya disinilah gunanya kita untuk saling sama memahami, mengerti bahwa pembulian itu sama saja dengan mencemooh orang katakanlah, atau mengatakan orang gitu kan. Nah, apapun bentuknya yang mengatakan orang itu kan sebenarnya tidak wajib untuk dilakukan. Jadi tanggapan saya, mari kita berhati-hati, janganlah melakukan pembulian yang tidak disadari. Itu intinya. Jadi tanggapan saya, bullying bisa dilakukan gitu kan, tapi dengan seseorang yang mungkin antar kawan atau antar rekan yang intinya kita tuh sama rekan tuh sudah akrab, itu bisa dilakukan sehingga kedua belah pihak tidak merasa tersakiti. Tapi apabila pembulian dilakukan di luar ranah atau tidak ketemu langsung atau di lewat mass media dan segala macam, itu bisa terjadi kesalahpahaman. Jadi makanya saran saya, mari kita hilangkan atau hindari, jangan sering-sering melakukan pembulian, karena pembulian bisa berunsur negatif kepada seseorang kalau seseorang itu tidak menerimanya. Oke, itu. Ya Pak, terima kasih Pak ya. Itulah sedikit yang saya tanya-tanyakan perihal tentang pembulian.